Jadi sebenarnya awalnya itu ortopedi adalah ilmu mengenai bagaimana caranya supaya seorang anak bisa berdiri tegak tanpa cacat, agar masyarakat tidak takut untuk datang ke rumah sakit atau bahkan berobat ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya Dr. Jefta Tobing, spesialis ortopedi dan traumatologi, anggota dari Indonesian Orthopedic Association atau Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia. Jadi sebenarnya ortopedi itu bukan sekedar bedah tulang saja, karena kalau misalnya kita lihat latar belakangnya, sebenarnya orang yang menciptakan kata ortopedi itu sendiri merupakan seorang dokter berkebangsaan Perancis. Beliau menciptakan kata ortopedi dari dua kata. Yang pertama ortos atau berdiri tegak, yang kedua adalah pedia atau anak-anak. Jadi sebenarnya awalnya itu ortopedi adalah ilmu mengenai bagaimana caranya supaya seorang anak bisa berdiri tegak tanpa cacat. Sehingga dari latar belakangnya saja kita bisa lihat bahwa ranah ilmu ortopedi ini jauh lebih luas daripada hanya sekedar menangani patah tulang saja. Jadi di dalam ortopedi itu ada bidang ortopedi umum yang dalam arti menangani seluruhnya. Namun ada juga di mana kita belajar lebih dalam atau yang lebih dikenal dengan istilah subspesialisasi. Di mana di dalam ranah ilmu ortopedi itu sendiri sangat banyak subspesialisasinya. Kita bisa belajar lebih dalam mengenai trauma atau cedera yang berhubungan dengan kecelakaan, jatuh, dan lain sebagainya. Ada yang kemudian membahas mengenai kelainan tulang belakang atau spine, kelainan onkologi atau misalnya tumor. Tumor tulang itu harus ditangani oleh subspesialis ortopedi yang khusus. Begitu juga dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan tangan, supaya seseorang bisa memiliki fungsi tangan yang baik. Begitu juga sesuai dengan sejarahnya tadi, bagaimana kalau kelainannya terjadi pada anak-anak? Bagaimana kalau ada kelainan bawaan pada anak-anak? Maka ada subspesialis ortopedi yang mengkhususkan diri di bidang pediatrik atau kelainan ortopedi anak-anak. Kemudian untuk orang tua, apabila sudah mulai ada penyakit yang berhubungan dengan penuaan di sendi pinggul, sendi lutut, kami juga memiliki subspesialis hip and knee atau panggul dan lutut. Kemudian mereka yang memiliki hobi olahraga seringkali terlibat cedera olahraga. Maka ada juga subspesialisasi olahraga atau sports injury. Kemudian ada juga foot and ankle yang menangani kelainan di kaki dan sendi ankle. Ada shoulder dan elbow, kelainan bahu dan siku. Dan yang terakhir adalah mereka yang menangani intervensi nyeri. Artinya apabila ada pasien-pasien yang mengalami nyeri kronis yang kalau ditangani dengan obat-obatan oral atau obat-obatan yang diminum akan ada faktor risiko untuk memperberat kelainan ginjal. Maka mereka mendalami di bidang intervensi nyeri. Pastinya di masa pandemi ini menjadi sebuah masalah untuk pasien karena ada ketakutan untuk berobat karena rumah sakit identik dengan situasi di mana atau sebuah tempat di mana orang-orang sakit berkumpul, begitu kan. Sementara menurut saya pribadi, rumah sakit dengan melakukan screening yang sangat ketat, sebenarnya rumah sakit justru merupakan salah satu tempat teraman. Karena dibandingkan tempat misalnya orang ke restoran atau orang ke pasar, tentunya screening yang dilakukan tidak akan lebih ketat daripada yang dilakukan di rumah sakit. Sehingga dengan ini saya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan takut berobat ke rumah sakit, dan apabila merasakan nyeri yang sudah tidak bisa ditahan lagi, maka sebaiknya datang ke rumah sakit dan kalau perlu berobat ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Pesan yang mau saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia adalah yang pertama tadi berkaitan dengan pandemi, agar masyarakat tidak takut untuk datang ke rumah sakit atau bahkan berobat ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai menunggu sakit terlebih dahulu baru kemudian datang ke dokter spesialis ortopedi. Kalau misalnya punya pertanyaan atau misalnya takut memiliki kesehatan tulang dan sendi yang kurang optimal, maka silakan diskusikan dengan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dimanapun tempat masyarakat sekalian berada.
Kemudian yang ketiga adalah saya ingin menekankan pentingnya berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh di kala pandemi ini. Apabila masyarakat sekalian memiliki pertanyaan bagaimana cara memulai olahraga yang baik dan paling cocok untuk tubuh pribadi masing-masing, maka silakan datang ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dan diskusikan hal tersebut dengan dokter spesialis. Sayangnya, berhubungan dengan pandemi yang disebabkan oleh penyakit COVID-19 ini, kami juga kehilangan beberapa sejawat spesialis ortopedi dan traumatologi yang gugur dikala mengabdikan dirinya saat bertugas. Karena itu, saya mau mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau dan tentunya juga keluarga yang kehilangan, karena pengajaran dari beliau-beliau inilah maka saya dan banyak sekali sejawat ortopedi yang lain bisa lulus menjadi seorang spesialis ortopedi dan kemudian membaktikan ilmu kami untuk masyarakat dan negeri ini.